Halo semuanya, selamat datang kembali di channel El Germani, belajar bahasa Jerman secara otodidak untuk pemula. Jadi, kita akan lanjutkan materi kita di Lektion 17. Oke, jadi Nummer 100 plus. Jadi kita akan belajar nomor 100 ke atas. Jadi kan di pembelajaran sebelumnya kita udah mempelajari angka 0 sampai 100, dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Dan jangan lupa ditonton terlebih dahulu jika teman-teman belum paham ya, belum mengetahui gimana cara bilang dalam bahasa Jerman angka 0 sampai 100. Bisa dicari di playlist kami, pastinya gampang karena kami letakkan secara struktur ya, dan judulnya juga kami taruh jelas. Oke. Jadi kita lanjut ke materinya. Oke, 100. Oke, jadi kita sebelum itu akan bahas dulu gimana bilang 100, 200 dan sampai 900 ya. Oke, jadi pertama itu ada 100. Itu 100 atau 100. Oke, di sini kenapa saya kasih dalam kurung di ein ini, ein. Nah, jadi ini simbol yang harus teman-teman tahu, terutama untuk kalian yang belajar secara otodidak. Karena pasti kalian akan kesulitan untuk mengerti ini. Ini nggak cuma di angka aja ada seperti ini, di mana-mana juga ada. Oke, jadi maksudnya itu adalah, jadi ini artinya boleh dipakai atau tidak. Jadi misalnya kita bilang 100 atau mau dihilangkan ainnya juga bisa, 100 saja. Nah ini ada, pasti ada. Mau di mana kalian baca pasti ada. Oke, jadi bagus, kalau mengerti kita lanjut. Angka 200. Nah, jadi angka 200 ya tinggal bilang aja, ainnya ini ganti jadi nomor 2. Angka nomor 2 dalam bahasa Jerman apa? Zwei. Ya, bagus. Jadi 200. 300? Ya, 300. 400? 400. 500? 500. Nah, itu teman-teman pasti udah paham ya polanya gimana. 600? 600. Nah, harus ada S-nya. 600. 700? 700. Bagus. 800? 800. 900? 900. Oke, kita masuk ke 1000 ya. Oke, jadi itulah nomor 100 sampai 900. Jadi tinggal kita ganti di satuannya aja. Jadi 9 ya 9, 900, 900 karena 9 itu 9 ya tinggal tambahkan, tinggal tukar. Jadi 900. Oke, sesimpel itu ya. Oke, kita masuk ke thousand. Thousand itu ribuan, ribu. Yang pertama ada 1000, itu 1000. Atau bisa kita hapus ainnya jadi thousand. Oke. 2000 ini polanya seperti tadi, seperti ratusan. Ya, 2000, 3000. Bagus. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000, 11,000, 12,000. Nah, ini 13.000 sama, 13,000, 13.000, 14.000, 14,000, 15.000, 15,000, 20.000, 20,000. Nah, sampai 80.000, 800.000. Ya kalau 800.000 tinggal bilang 800 apa? 800.000. Nah, 800.000. Oke, jadi gampang ya. Oke, kalau misalnya masih belum paham, silakan ulang sebentar video ini, karena pasti teman-teman hanya butuh pengulangan saja. Bukan berarti teman-teman memang nggak cocok belajar bahasa Jerman karena terlalu sulit, bukan. Jadi teman-teman reverse kembali, atau mungkin teman-teman ada yang habis kerja ya. Habis kerja terus sangat capek, jadi mungkin nggak masuk ya. Nah, mungkin itu masalahnya karena nggak masuk aja, bukan karena nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa ya, semua pasti bisa. Oke, schön. Kita lanjut. Angka 50.000. Setelah saya udah jelaskan tadi pasti teman-teman langsung tahu. Oke, 50 bahasa Jermannya 50. Jadi 50,000. 100. 100.000.
Ya, betul. Jadi 100.000 atau 100.000. Oke, bagus ya. 700.000. Harusnya teman-teman tahu ini. Karena sudah mengikuti polanya ya, sudah mengerti polanya. 700.000. Ya. Oke, untuk teman-teman yang belum paham dengan polanya, masih kesulitan, eh, silakan reverse kembali video ini supaya paham. Oke, 101. Kita balik ke angka ratusan lagi. Jadi untuk bilang 101 ini, di sini kan ada terdiri dari angka ratusan dan satuan kan. Nah, jadi itu tinggal digabung aja. Angka ratusan dan angka satuan. Angka ratusannya apa? Angka satuannya apa? Tinggal gabungkan. Jadi seperti ini. 100. Nah, itu kan 100 kan angka ratusan. Baru angka satuannya apa? Eins. Jadi 100 eins. Ya. Oke. Ini bisa disebutkan bisa enggak ya. Jadi bisa bilang aja 101. Nah, nanti misalnya lanjut 102, tinggal ganti aja eins ini jadi 2. 102, 3, 103, 104, 104, 105, 105 sampai seterusnya. Oke, kita lanjut 110. Ini polanya sama seperti di atas. Ada angka ratusan sama angka puluhan. Iya. Jadi angka ratusannya ya 100 kan tadi. Angka puluhannya ini apa? 10. Sen. Jadi 100 sen. Udah 100 sen. Oke, gampang ya. Kita lanjut. Oke, agak sedikit sulit. 426. Oke, jadi ini gampang. Tinggal angka ratusan plus angka puluhan. Iya, puluhan aja. Nah, ini tadi kan karena nggak ada angka puluhannya, maka jadi dia angka satuan saja lah. Tapi ini karena ada angka puluhan, ya angka puluhannya apa? Berarti ini jadi nanti angka ratusannya apa? 400 ditambah 26. 26 bahasa Jermannya apa? Nah, itu nanti tinggal digabungin. Jadi 400, tengok ini 426. 426. Nah, jadi seperti itu ya bedanya ya. Kalau misalnya dia hanya satuan, misalnya ini 501. Ya berarti 501. Nah, tapi karena ada kalau yang ini karena ada puluhannya, ya dia nengok puluhannya. Jadi bukan berarti kita pisah. Kalau mungkin ada teman-teman yang berpikir jadi dipisah. Jadi angka ratusan ditambah angka puluhan ditambah angka 6, ditambah angka satuannya. Nah, itu salah. Jadi yang betul seperti ini. Kalau paham, kita lanjut. Oke, 1001. Nah, ini polanya sama tadi, kayak tadi. 1000 apa? Angka ribuan plus angka satuan. Polanya sama. Jadi 1001. Bagus. 6025. Sama kayak tadi polanya. Jadi jadi ya angka ribuan plus angka puluhan. Jadi 6025. Oke, schön. Sekarang 300.024. Masih sama kayak tadi. Ratusannya apa? Baru puluhannya. Jadi 300.024, ya kan? 300.000 dan 24 kan seperti itu. Jadi 300.000, 300.000 24. Oke, bagus ya. Kalau teman-teman masih kurang paham, silahkan reverse kembali video karena ini harus butuh ekstra konsentrasi ya. Oke, jadi di sini ada angka 723.845. Mungkin kalau kita ada teman-teman yang mungkin pemahamannya cepat ya, mungkin teman-teman langsung tahu, langsung bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, jadi kita telaah dulu. Ini itu terdiri dari 700.000 yang pertama kan, ditambah 20.000, ditambah 3.000, ditambah 800, baru terakhir puluhannya, ditambah 45. Ini bahasa Jermannya apa? 700.000. Ini 20.000, 20.000, 3.000, 3.000, 800, 800, 45 itu 45. Oke. Kalau teman-teman ingat tadi cara bilang 100.000 gimana? 100.000.
thousand, ya kan? Nah, berarti kita di sini sama. Fokuskan dulu ke angka ratusan ribu itu. Kan 100.000, 105.000. Fokuskan dulu ke angka ratusan ribu itu. Angka ratusan ribu di sini apa? 723.000, ya kan? Nah, bahasa Jermannya apa? 723. Nanti akhirannya kan pasti thousand itu kan karena ribu. Jadi 723 723.000, ada thousand kan. Jadi 723.000, baru lanjutkan ini 845, bahasa Jermannya apa? 845. Baru gabunglah tanpa spasi. Menjadi seperti ini. 723.845. Oke, ada yang betul? Oke, bagus ya kalau ada yang betul. Nah, jadi itu seperti itu. Kalau teman-teman udah memahami polanya pasti langsung bisa tadi. Nah, tapi tenang aja buat yang belum bisa tadi, kita akan ada latihan nanti di akhir video, akan ada penugasan yang membuat kalian pastinya akan lebih paham. Oke, jadi itu ya aja ya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau bilang angka segini, sabar. Di sini ya, 999.000 itu berapa? Kan kita fokus ke thousand-nya dulu kan, ke ratusan ribunya itu dulu. Jadi 999.999. Sekali lagi, 999.999. Pusing ya, nggak apa-apa, wajar. Oke, jadi kalau untuk 1 juta itu sebutannya eine Million. Oke. Nah, kita sampai sini aja dulu. Sampai 1 juta aja dulu karena menurut saya untuk di A1 nggak bakalan lah itu. Teman-teman nggak bakal mungkin mengucapkan angka 2 miliar, 1 miliar, ratusan miliar, itu nggak mungkin. Itu akan kita pelajari mungkin di level A2 ya, ketika teman-teman udah mulai peka atau udah mulai paham betul-betul sama angka ini, angka dalam bahasa Jerman. Karena agak rumit. Oke. Kalau sudah kita coba bahas. Nah, aku akan ngetes kalian sebentar. Jadi 2026 tahun sekarang ya, itu bahasa Jermannya apa kira-kira? Ya, 2026. 2026. Kalau 2005? Ya, 2005. Angka ribuan plus satuan, kan seperti itu ya. Oke, sekarang kita kalau mau bahas tahun, untuk pengucapan cara membilang tahun itu ada agak sedikit berbeda. Contohnya di sini angka 2000 ke bawah ya. Kita fokuskan ke angka 2000 ke bawah karena itu ada penyebutan tersendiri lagi ketika dia di angka di bawah tahun 2000. Contohnya di sini ada tahun 1945 ya, hari kemerdekaan Indonesia ya, Republik Indonesia. Jadi 1945. Nah, ini bisa kita lihat di sini aku garis bawahi ada 19. 19 bahasa Inggrisnya bahasa Jermannya apa? 19 ya. Baru 45 ya. Nah, jadi cara penyebutannya itu gini. Jadi yang aku kan bagi nih jadi 2 bagian kan, ada 19 sama 45. Nah, jadi angka 19-nya ini tinggal tambahin 100. Nah, jadi 1900. Nah, 1900 baru angka 45 ini. 45. Jadi seperti ini. 1900 ini ya 19, 1900, 45. Oke, ingat ada 100-nya ya. Oke, gampang ya. Coba kalau tahun 1788. Angka 17 bahasa Jermannya 17. Jadi tambahinlah. Ini bagi 2 ya. Jadi berarti 17, 188 apa?
188, ya. 1788, ya. Genau. Oke, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Kita latihan sprechen sebentar ya. Latihan berbicara sebentar. Ada wann bist du geboren? Kapan kamu lahir? Ya. Wann bist du geboren? Kita bisa jawab seperti ini. Ich bin im Jahr. Nah, ini artinya bisa dipakai bisa enggak ya. Jadi ich bin im Jahr 1998 geboren. Atau bisa tanpa im Jahr. Ich bin 1998 geboren. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau ini bisa teman-teman ganti dengan tahun kelahiran kalian sendiri. Misalnya 2007, Ich bin im Jahr 2007 geboren. Oke, itu gampang ya. Jadi bisa latihan sama teman kalian. Kalau ada partner belajar bahasa Jerman itu lebih baik ya. Karena kita bisa latihan berbicara. Dan pastinya proses kita akan lebih cepat ya. Oke, jadi di sini kita masuk Aufgabe. Aku udah kasih beberapa angka. Di sini ada 55, 99, 132, 109, 890, 1123. Jadi ini diapain? Jadi pertama, kalian langsung spontan bilang bahasa Jermannya apa. Misalnya 55, bahasa Jermannya apa? Spontan langsung bilang. Setelah sudah kalian bilang spontan, baru kalian tulis di buku. Nah, seperti itu ya caranya. Nah, buatlah itu sampai 99 sampai angka besar ini, 998 234. Oke, soon. Terima kasih telah menonton video ini. Also, tschüss.